Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sekarang di bulan Zulhijjah. Salah satu karunia terbesar kepada Rasulullah dan tentunya pada umatnya adalah ketika masa-masa sulit di Mekah, ketika mendapatkan tekanan, ujian dan cobaan yang sangat kuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Rasulullah. Ketika asumsi bahwasanya terputuslah kebaikan kepada Rasulullah dengan meninggalnya anaknya Qasim. Terputuslah kebaikan-kebaikan ketika para penduduk Mekah mengatakan tidak ada yang layak menjadi pemimpin di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garansi kenikmatan yang akan dijanjikan kepada Rasulullah sebagai motivasi untuk terus berdakwah. Dengan Allah menurunkan surat terpendek, yaitu surat ke-108 Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, digambarkan dalam sebuah hadis, telaga Al-Kautsar adalah telaga yang ada di surga, yang airnya rasanya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju, lebih dingin daripada es. Pinggir-pinggirnya terbuat dari emas dan digambarkan luar biasa, dan siapapun meminumnya tidak akan pernah haus. Masya Allah, kenikmatannya luar biasa. Tetapi kata Ibnu Qayyim, wujud daripada syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, maka tiada cara yang terbaik untuk kesyukuran atas nikmat itu adalah melakukan suatu amal. Dan kata Ibnu Qayyim, amal yang terbaik adalah amal hati dan amal jawari. Amal hati dan amal jawari. Syukur dengan mengakui itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak hamdalah dan menggunakan nikmat itu takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menggambarkan dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 13, i'malu ala Daud syukra. Sesungguhnya keluarga Daud, bapaknya Sulaiman, adalah wujud kesyukurannya dengan bekerja, beribadah dan bekerja. Moga kita hamba-hamba yang dikategorikan bersyukur, bekerjalah. Karena rentetan ayat, maka makan dan minumlah untuk beribadah, makan dan minumlah dan untuk bekerja. Maka wujud daripada kesyukuran yang pertama adalah bekerja. Diberikannya telaga Al-Kautsar adalah fasalli li rabbika wanhar. Maka kesyukuran yang terutama, paling utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat ibadah adalah mengandung dua ketundukan, ketundukan hati, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesombongan dalam hati, mana mungkin kita bisa ruku dengan Subhana Rabbil Azim? Mana mungkin kita sujud Subhana Rabbil A'la jika ada kesombongan? Terasa tangan ini berat untuk takbir, terasa punggung ini berat untuk ruku, dan terasa berat wajah ini sujud jika tidak ada kesyukuran dan ada rasa sombong dalam jiwa kita. Maka solat adalah wujud kesyukuran dalam bentuk ibadah yang tertinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salah satunya wujud untuk kita tunduk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mal dan harta adalah berkurban. Karena maksud dan tujuan berkurban ini adalah mengalihkan kecintaan kita kepada benda, makhluk, menuju kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya cinta membutuhkan pengorbanan. Dan sesungguhnya cinta Ibrahim kepada Ismail dengan
wujud berkorban menyembelih Ismail dan akhirnya diganti dengan kibas. Bagi kita adalah wujud syukur kita, bentuk pengorbanan karena cinta membutuhkan pengorbanan. Kita berkorban dengan hewan pada tahun ini, tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah hari tasyrik adalah bentuk pengorbanan dari cinta kepada harta ke cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, poin ketiga, washolli li rabbika wanhar. Ini juga menunjukkan ketika Allah washolli, salatlah kepadaku, berkorbanlah kepadaku, untuk membedakan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang dahulu juga ibadah, tetapi beribadah sering kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkorban, tapi berkorban sering kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-An'am dijelaskan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salat kita, ibadah kita, mati hidup kita hanya untuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada tujuan yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, sedang untuk Allah dan menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala.